bahwa hidup ini tidak boleh berhenti. Kita harus tetap berjalan maju. Kita harus terus melanjutkan perjalanan ini. Apapun yang kita hadapi, itulah sebabnya arahkan mata kita kepada Tuhan yang menyertai dan bukan kepada jalan yang sedang engkau lalui. Ada jalan-jalan sulit yang sedang engkau lalui. Ada kebutuhan-kebutuhan hidup yang belum terpenuhi pada hari-hari ini. Ada sakit-sakit yang sedang kita derita dan belum disembuhkan pada hari ini. Itulah jalan hidup kita. Tetapi pandanglah kepada Tuhan yang menyertai. Kita masih akan belajar dengan tema yang sama, yaitu ruang tunggu. Dan hari ini kita belajar pada bagian yang ketiga. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa hidup manusia di dalam dunia ini, kita sedang berada dalam ruang tunggu. Setiap orang, masing-masing kita sedang menanti sesuatu. Ada orang-orang yang menunggu dengan sabar, hanya ingin mendengar sebuah kabar. Tetapi ada juga orang yang berjuang mati-matian untuk sebuah kepastian. Tidak semua yang kita tunggu menjadi kenyataan. Kadang-kadang kita sudah menunggu begitu lama, justru yang hadir adalah kekecewaan. Kadang-kadang hanya sebuah kabar yang kita tunggu dengan sabar, tapi kabar yang datang bukan seperti yang kita inginkan. Dan itulah kehidupan, mau tidak mau, suka tidak suka, kita berada di ruang tunggu. Apa yang kita tunggu belum tentu terjadi seperti apa yang kita inginkan. Tetapi bagaimanapun juga, mau tidak mau, kita juga harus tetap setia untuk berada di ruang tunggu. Karena keberhasilan-keberhasilan dalam hidup ini itu ditentukan oleh kemampuan kita, oleh kesediaan kita untuk tetap menunggu di ruang tunggu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dua bagian awal telah kita pelajari tentang ruang tunggu. Kenapa Tuhan membawa anak-anaknya masuk dalam ruang tunggu? Yang pertama, bahwa ruang tunggu melatih kesabaran kita. Ketika kita menunggu, disitulah kesabaran kita sedang diasah. Ketika kita menunggu, disitulah kesabaran kita sedang ditingkatkan. Kalau segala sesuatu terjadi dengan seketika, semua yang kita harapkan, semua yang kita inginkan, semua yang kita doakan, lalu terjadi dengan cepat, lalu di manakah kesabaran kita akan bertumbuh? Tetapi ketika apa yang kita doakan dan gumulkan tidak segera mendapat jawaban dari Tuhan, kita harus tetap berdoa, kita harus tetap bergumul, kita sedang menunggu, maka disitulah kesabaran kita akan diasah. Saudara-saudaraku, di dalam kekristenan kesabaran itu menjadi penting. Mengapa? Karena cara Tuhan bekerja itu tidak seperti dengan caranya kita. Tuhan bekerja menurut waktu dan caranya sendiri. Kadang-kadang kita susah untuk mendeteksi cara Tuhan bekerja. Kita sulit untuk mengetahui bagaimana jalan-jalan Tuhan yang diizinkan terjadi dalam hidup kita. Ada anak-anak Tuhan yang setia, tapi hidupnya menderita. Ada anak-anak Tuhan yang rajin, tapi hidup dalam kekurangan. Sebaliknya, ada orang di luar sana hidup poya-poya tanpa kenal Tuhan. Itulah sebabnya kita butuh kesabaran. Supaya kita tetap menunggu cara dan waktunya Tuhan bekerja atas hidup kita. Yang kedua, kenapa kita perlu kesabaran? Karena kita semua tahu bahwa tidak ada keberhasilan secara instan dan tidak ada sukses tanpa proses. Semuanya butuh waktu, semua perjalanan butuh waktu. Kesuksesan, keberhasilan, impian-impian kita capai melalui perjalanan panjang. Kesuksesan saudara hari ini itu terjadi puluhan tahun yang lalu. Itu tidak seketika. Anak-anak yang bisa menyelesaikan sekolahnya maka butuh waktu. Mereka yang telah mencapai gelar sarjana butuh waktu yang panjang, tidak seketika. Itulah sebabnya dibutuhkan kesabaran. Dan untuk kita menjadi sabar,
maka Tuhan bawa kita masuk di ruang tunggunya. Yang kedua, kita juga sudah pelajari kenapa Tuhan membawa kita masuk di ruang tunggu. Karena di ruang tunggu kita menanti diperlengkapi dengan kuasa ilahi. Kepada murid-muridnya Yesus berjanji, jangan tinggalkan Yerusalem. Tetap tinggal di sana sampai engkau diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. 10 hari murid-murid berdiam diri. Mereka menantikan janji Bapa. Dan tepat di hari Pentakosta, mereka dipenuhi dengan kuasa ilahi. Roh Kudus turun memenuhi hidup mereka. Sehingga setiap pribadi diperlengkapi dengan kuasa dan kekuatan ilahi. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ini penting dalam hidup kita. Karena perjalanan hidup yang kita lewati tidak semuanya dipenuhi dengan tertawa. Perjalanan yang kita lalui tidak selalu dihiasi dengan bahagia. Kadang-kadang kita harus menghadapi tantangan. Kadang-kadang kita harus melewati lembah-lembah air mata. Di sana ada ketakutan. Di sana ada penderitaan. Di sana ada kesukaran. Supaya kita bisa menang melewati semua tantangan. Kita bisa menang melewati semua ujian. Maka kita butuh diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dan untuk menerima kuasa itu, maka masuklah ke ruang tunggu Tuhan. Nantikan dia, nantikan kehadirannya untuk mengurapi dan memenuhi hidup kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sadarilah bahwa keberhasilan-keberhasilan dalam hidup ini tidak ditentukan oleh kemampuan manusiawi, tetapi oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kita melihat perjalanan murid-murid Yesus. Kalau mereka bisa berhasil melayani Tuhan, itu bukan semata-mata kemampuan manusia, tetapi karena Tuhan memperlengkapi mereka dengan kuasa ilahi. Sehingga orang-orang biasa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Orang-orang yang tidak terpelajar, mereka mengerjakan perkara-perkara yang besar. Itu bukan datang dari hikmat manusia, tetapi dari hikmat Allah. Itu bukan datang karena kecakapan dan kesanggupan manusia. Tetapi karena ada kuasa ilahi yang memperlengkapi mereka. Oleh karena itu, nantikan Tuhan. Biar dia memperlengkapi gerejanya, saudara dan saya, dengan kuasa ilahi. Bagian yang kedua, kita menanti diperlengkapi dari kuasa ilahi. Bahwa tanpa api, semua korban adalah kekejian bagi Tuhan. Perlu api Roh Kudus yang membakar murid-murid. Karena tanpa api, semua korban yang dipersembahkan kepada Tuhan, itu adalah sebuah kekejian. Kalau kita belajar dari kitab Perjanjian Lama, maka Perjanjian Lama dihiasi dengan korban-korban. Ada korban bakaran, ada korban keselamatan, ada korban penghapus dosa. Apapun korban yang dilakukan oleh orang Israel, maka setiap korban harus dibakar dengan api. Imam-imam harus menjaga supaya api itu tetap menyala dan memastikan semua korban dibakar habis oleh api. Tanpa api, maka semua korban adalah kedagingan. Oleh karena itu di pagi hari ini, setiap Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang hadir di tempat ini, maupun saudara yang mengikuti secara live streaming, pastikan bahwa masih ada api Tuhan yang membakar hidup kita. Sehingga semua pelayanan yang kita lakukan itu selalu digerakkan, selalu dimotivasi, selalu dikerjakan bukan oleh kekuatan-kekuatan manusiawi, tetapi dibakar oleh api ilahi, yaitu api Roh Kudus. Ketahuilah bahwa tanpa api Tuhan, semua pelayanan yang kita lakukan hanya menjadi sebuah pekerjaan. Tanpa apinya Tuhan, maka semua korban-korban yang saudara taruh, semua persembahan-persembahan yang saudara taruh, tidak akan menjadi korban bagi Tuhan. Tetapi itu hanya sekedar sebuah pemberian. Butuh apinya Tuhan, supaya setiap korban itu diperkenan oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
tanpa apinya Tuhan, maka semua pelayanan yang kita lakukan, terlebih kami hamba-hamba Tuhan yang ada di mimbar ini, maka tanpa apinya Tuhan, sehebat apapun pelayanan yang kita kerjakan, itu hanya akan menjadi sebuah tontonan. Itu hanya menunjukkan kehebatan manusia, tetapi tidak pernah dibakar oleh apinya Tuhan. Oleh sebab itu kepada seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ada di GPDI Mahanaim, jangan pernah andalkan skill, jangan pernah andalkan kemampuan kita. Kita butuh apinya Tuhan. Kita ada di tempat ini bukan ingin menunjukkan kehebatan. Kita ada di tempat ini bukan ingin mentontonkan kemampuan. Tetapi kita hadir di tempat ini untuk melayani Tuhan. Oleh karena itu pastikan bahwa api Tuhan masih menyala dalam hidup kita. Kalau api itu sudah mulai meredup, maka itulah waktunya undur diri, masuklah ke ruang tunggu dan minta Tuhan, aku butuh untuk diperlengkapi. Tantangan-tantangan apa yang saudara hadapi di hari-hari depan, pastikan perjalanan bersama apinya Tuhan, saudara tidak akan pernah berjalan dalam kegelapan. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, maka ada api Tuhan yang menerangi mereka di waktu malam. Sehingga di tengah-tengah kegelapan mereka bisa berjalan baik siang maupun malam. Kalau saudara tidak punya apinya Tuhan, maka jalan hidupmu akan menjadi gelap. Usaha yang kau lakukan akan menjadi gelap. Cara-cara engkau bekerja itu akan menjadi gelap. Oleh karena itu memastikan nyala api Tuhan itu ada dalam hidup kita. Itu menjadi hal yang pertama dan utama dalam hidup ini. Sebelum segala sesuatu dimulai, datanglah ke ruang tunggu Tuhan dan minta apinya. Supaya hari yang kita jalani akan selalu diterangi dengan api ilahi. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara dapat melihat seluruh rekaman khotbah itu di website GPDI Mahanaim Tegal. Saudara bisa putar kembali videonya untuk meneguhkan dan meyakinkan kembali iman saudara. Tapi pagi hari ini, mari kita akan memasuki alasan yang ketiga. Mengapa Allah membawa anak-anaknya masuk di ruang tunggunya. Inilah alasan yang ketiga, kenapa Tuhan kok kita harus masuk ke ruang tunggu. Bahwa di ruang tunggu Allah menguji iman kita. Di ruang tunggu Allah menguji iman kita. Kualitas itu dibuktikan melalui ujian. Tanpa ujian, tanpa tes, maka kita tidak pernah tahu kualitas yang dimiliki oleh seseorang atau sebuah barang. Itulah sebabnya dalam dunia industri atau dalam perusahaan, kita mengenal sebuah istilah yang disebut dengan quality control. Yaitu sebuah departemen atau sebuah divisi di dalam perusahaan yang memiliki tugas untuk menguji sebuah produk agar tetap sesuai standar dan spesifikasi pabrik atau perusahaan sebelum produk-produk itu dilepas ke pasaran. Barang-barang yang saudara kenakan selalu melewati departemen ini, quality control. Sepatu yang saudara pakai itu juga melalui ujian, dites dulu. Apakah lemnya bagus, apakah semua dalam kondisi baik. Setelah dicek, maka itu baru dilepaskan ke pasaran. Jam tangan yang saudara kenakan, itu juga melalui quality control. Semuanya diuji, semuanya dites, bahwa semuanya sudah oke, semua sudah baik, baru itu dijual di pasaran. Demikian pula dengan iman kekristenan kita. Untuk mengetahui kualitas iman kita, kita harus melewati ujian kehidupan. Dan salah satu ujian iman itu adalah ruang tunggu. Ketika kita ada di ruang tunggunya Tuhan, maka disitulah ujian akan dilakukan. Ketika saudara dan saya ada di ruang tunggu Tuhan, maka disitulah Tuhan akan menguji apakah kita tetap percaya kepadanya. Kita percaya bahwa Tuhan berkuasa menggenapi janjinya, atau kita menganggap bahwa Allah lupa terhadap janjinya.
Di ruang tunggu, apakah kita tetap percaya kepada Tuhan atau kita mulai meragukannya? Saudara-saudaraku, ruang tunggu bukan hal yang mudah. Karena kemampuan untuk menunggu setiap orang itu berbeda-beda. Orang bisa ragu, orang bisa sanksi, orang bisa tidak percaya. Kalau ditunggu begitu lama, tetapi belum juga ada buktinya. Janji, 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 tapi tinggal janji. Janji, 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 tapi tidak terbukti. Janji, tinggal janji, semuanya diingkari. Lalu bagaimana kita bisa percaya? Mau berapa lama kita menunggu? Dan itulah sebabnya ruang tunggu itu akan menguji kita. Apakah kita tetap percaya bahwa Allah berkuasa menggenapi firman-Nya, atau kita menganggap Allah lupa terhadap firman-Nya? Saya tidak tahu apakah ada di antara Bapak Ibu saudara sekalian yang bergumul begitu lama hanya untuk satu persoalan. Saudara bergumul untuk perubahan pasangan saudara. Sudah didoakan berkali-kali tapi hidupnya juga tidak berubah. Atau ada orang tua yang sedang berdoa bagi anak-anaknya. Saudara sudah berdoa siang dan malam. Bahkan saudara berpuasa. Tapi anak-anak juga tidak berubah hidupnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau memang itu yang sedang engkau alami, tetaplah percaya bahwa Tuhan berkuasa untuk menggenapi janjinya. Jangan pernah ragukan kepada Tuhan. Tetapi sayangnya, tidak sedikit anak-anak Tuhan gugur imannya saat berada di ruang tunggu. Ketika Allah tidak segera menjawab seru doa kita mulai meragukannya. Saat Allah tidak segera menolong persoalan yang kita hadapi, kita menganggap bahwa Allah tidak peduli. Saat Tuhan berkata, tunggu, kita berpikir bahwa Tuhan sudah tidak mampu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya ingin katakan kepada saudara, sadarilah bahwa ketika Tuhan berkata tunggu, bukan berarti dia sudah tidak mampu. Saat Tuhan berkata tunggu, bukan berarti dia tidak tahu apa yang sedang saudara hadapi. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Semuanya jelas di matanya. Tidak ada perkara yang bisa menutup penglihatannya kepada kita. Dia tahu kesedihan saudara. Dia tahu kesulitan hidup saudara. Dia tahu sakit penyakit saudara alami. Dia tahu pergumulan yang saudara alami. Ketika dia berkata tunggu. Karena dia ingin melatih dan menaikkan iman kita pada tingkatan yang baru. Percayalah, penjaga Israel tidak pernah terlelap. Matanya tidak pernah tertidur. Dia mengawasi saudara dan saya siang dan malam. 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Penjaga Israel tetap memperhatikan hidup saudara. Ketika saudara jatuh, Allah tahu. Ketika saudara dikecewakan, Allah mengerti. Ketika saudara ditanggalkan, Allah tidak pernah meninggalkanmu. Dia tahu. Tetapi kenapa Tuhan tidak segera menolong? Karena dia ingin membangun imanmu pada tingkatan kualitas yang baru. Allah ingin mendapati orang-orang yang benar-benar mengandalkannya. Allah ingin mencari gereja Tuhan, pengikut-pengikut Kristus yang sejati. Dan untuk mencapai kesejatian itu, maka Allah mengizinkan kita untuk masuk di ruang tunggu. Supaya kita bisa percaya kepadanya ketika dia belum bekerja untuk menolong kita. Kita tetap mempercayainya seolah-olah dia tidak memperhatikan kita. Bahkan ketika kita tidak merasakan kehadirannya, kita tetap bisa mempercayai bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Saul. Ketika Allah membawa Saul masuk ke dalam ruang tunggu. Tetapi ternyata Saul gagal untuk ada di ruang tunggu. Mari kita membuka kitab Samuel. 1 Samuel pasal yang ke-10 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Engkau harus pergi ke Gilgal.
Ini perkataan Samuel kepada Saul. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku. Dan camkanlah, perhatikanlah, ketahuilah, ingatlah. Aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Perhatikan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya. Sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kulakukan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Waktu itu baru saja Saul diurapi dan dilantik sebagai Raja Israel. Sebagai Raja pertama, sebagai Raja yang baru. Maka Tuhan melalui Samuel memerintahkan kepada Saul, dahului aku ke Gilgal, tunggu di sana 7 hari. Aku akan datang membuat korban bakaran dan korban keselamatan. Dan setelah itu, maka Samuel akan memberikan petunjuk-petunjuk kepada Saul. Bagaimana memerintah bangsa Israel. Bagaimana menjalankan tampuk pemerintahan Israel. Karena ini adalah hal yang baru. Selama ini Raja Israel itu adalah Tuhan sendiri. Pemimpin Israel itu adalah Allah sendiri. Tetapi sekarang dia menuntut seorang raja dan Allah memberikannya Saul sebagai raja atas Israel. Oleh karena itu, bagaimana cara Saul memerintah? Samuel akan katakan, tetapi tunggu 7 hari lagi. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saul pergi ke Gilgal dan menunggu Samuel. Apa yang terjadi ketika Saul menunggu kehadiran Samuel? Kita akan lanjutkan kisahnya. Kita maju dalam 1 Samuel pasal 13 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Ketika dilihat orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, keluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead. Sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ayat 7, 8. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. 9. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Sampai di sini dulu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagaimana Samuel sampaikan kepada Saul. Engkau mendahului aku ke Gilgal dan tunggu 7 hari lamanya. Aku akan datang dan melakukan korban bakaran dan korban keselamatan. Saul menunggu 7 hari lamanya. Tetapi Alkitab mencatat ketika dilihatnya ada pasukan besar yang datang. Ada musuh yang hendak menyerang. Maka Saul dan rakyat Israel mulai ketakutan. Mereka mulai berserak-serak. Mereka meninggalkan. Mereka bersembunyi. Ada yang di gua batu. Ada yang di liang batu. Ada yang di lekuk-lekuk batu. Mereka bersembunyi. Ketakutan. Alkitab berkata mereka gemetar ketika melihat laskar yang besar. Saudara-saudara, kalau saudara membaca seluruhnya kisah ini. Sebetulnya Israel baru saja menang. Waktu itu Yonatan dan pasukannya berhasil mengalahkan orang Filistin. Sehingga kemenangan itu menjadi sukacita. Dan pikirnya Saul mengumumkan kemenangan itu. Harapannya rakyat akan bersukacita. Keberanian mereka akan bertambah. Tetapi justru yang terjadi ketika perayaan kemenangan itu diumumkan. Justru seperti membangunkan macan tidur. Orang-orang Filistin kemudian membangkitkan seluruh pasukannya dengan jumlah yang besar. Dan sekarang berdiri menantang bangsa Israel. Dan ketika melihat pasukan Israel, pasukan Filistin yang besar.
maka orang Israel mulai gemetar. Saudara mencatat bahwa waktu itu Israel punya pasukan sebanyak 3.000 laskar. 1.000 laskar bersama Yonatan sebagai pemimpin. Dan 2.000 laskar bersama Saul sang raja. Tetapi ketika melihat ada pasukan yang besar, maka ribuan pasukan mulai gemetar dan mereka mulai bersembunyi di liang-liang batu. Mereka di lekuk-lekuk batu, mereka berserak. Bahkan Alkitab berkata ada yang menyeberangi sungai Yordan untuk bersembunyi di tanah Gad dan Gilead. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Situasinya memang sudah berubah. Musuh yang datang bukan sedikit. Musuh yang datang sangat besar. Keadaannya memang menegangkan. Keadaannya memang menakutkan. Dan itulah sebabnya karena ketakutan yang dialami oleh Saul. Maka mereka berkata, ambilkan kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saul gagal berada di ruang tunggu. Ayat 8 dan 9 yang sudah kita baca, ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, perhatikan. Tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran, korban keselamatan. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Ini tidak boleh dilakukan oleh Saul. Yang bisa melakukan korban itu hanya imam. Tetapi Saul tidak dipanggil sebagai imam. Dia adalah raja, dia adalah pemimpin. Yang membuat korban itu imam. Saul bukan imam. Dia juga bukan datang dari keturunan Lewi. Dan inilah kesalahan, ini pelanggaran. Karena ketakutan yang dialami. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Seharusnya Saul menunggu kedatangan Samuel untuk melakukan korban bakaran kepada Tuhan. Bukan dia yang melakukan korban. Tetapi karena ketakutan menghadapi musuh yang besar, maka Saul bertindak bodoh. Ayat yang ke-13 dan 14. Apa yang disampaikan oleh Samuel. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya. Tuhan sekarang, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Sayang sekali. Rancangan yang begitu indah dan istimewa. Dari Saul dan keturunannya akan memerintah Israel untuk selama-lamanya. Tetapi tidak sabar untuk menanti kedatangan Samuel. Hanya 7 hari. Hari yang pertama dia menanti. Hari yang kedua dia menanti. Ketiga, keempat, tiba pada hari yang ke-7. Detik-detik terakhir penantiannya. Justru Saul mengalami kegagalan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sekalipun sulit perjalanan yang saudara sedang lewati. Tetaplah setia untuk menanti Tuhan. Jangan keluar dari penantiannya. Nah, sedikit waktu lagi Samuel datang. Tuhan datang. Pertolongan datang. Kelepasan datang. Buat saudara dan saya. Sekalipun rasanya sudah gak kuat lagi. Sudah menjerit. Bahkan sudah tidak mampu lagi saudara menjerit. Tetaplah bertahan. Perjalanan saudara sudah panjang. Tetap pegang iman saudara. Jangan keluar dari ruang tunggunya Tuhan. Belajar dari Saul, dia gagal.
pada batas-batas akhir penantian. Kalau saja dia mau menunggu sebentar saja, maka ceritanya akan berbeda. Menanti kedatangan Samuel. Tetapi baru saja dia melakukan korban, tiba-tiba Samuel datang. Sangat disayangkan. Sudah menanti begitu lama, berhari-hari dia menanti. Tetapi pada saat terakhir penantiannya, dia gagal untuk menunggu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pelajaran apa yang dapat kita petik dari kisah ini? Ketika kita ada di ruang tunggunya Tuhan. Ketika Tuhan sedang menguji iman kita. Saya ingin sharing kepada saudara ada 2 bagian di pagi hari ini. Yang pertama, ketika janji Tuhan belum digenapi. Bukan berarti kita harus berhenti untuk menanti. Sekali lagi, ketika janji Tuhan belum digenapi. Bukan berarti kita harus berhenti menanti. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Samuel telah berjanji kepada Saul bahwa 7 hari lagi ia akan menyusulnya ke Gilgal untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Serta memberitahukan kepada Saul apa yang harus dilakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Namun sayang, Saul berhenti menanti sebelum janji itu digenapi. Saul memilih jalannya sendiri. Saul memilih keinginannya sendiri. Saul memilih apa yang dia maui ketimbang dia mempercayai janji Tuhan yang murni dan teruji. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jangan berhenti untuk menanti sebelum janji Tuhan itu digenapi. Tetaplah setia di ruang tunggu Tuhan sampai seluruh janjinya terjadi atas kehidupan saudara dan saya. Belajarlah dari Saul. Kalau janji itu belum digenapi, bukan berarti kita berhenti menanti. Allah tidak pernah mendustai apa yang telah dia janjikan kepada anak-anaknya. Allah selalu berkuasa untuk menepati apa yang telah dia janjikan. Oleh karena itu setialah menanti Tuhan di ruang tunggunya. Dalam Lukas 18 ayat 7 dan 8, Alkitab berkata demikian. Tidakkah Allah membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah dia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Alkitab dengan jelas berkata, Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu untuk menolong mereka? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah, Allah tidak pernah mengulur-ulur waktunya untuk menolong kita. Semua waktunya terukur dengan tepat. Kapan dia datang untuk memberi pertolongan. Dan kapan dia membiarkan untuk kita bergumul di ruang tunggunya. Sama sekali Allah tidak pernah mempermainkan anak-anaknya. Allah adalah Allah yang setia. Allah dapat kita percayai. Dia tidak pernah mengulur waktunya untuk menolong kita. Kepada orang-orang yang setia untuk berseru siang dan malam kepadanya. Dia akan datang tepat pada waktunya. Itulah sebabnya nantikan Tuhan. Jangan berhenti menanti meski janjinya belum digenapi. Jangan berhenti menanti walau semua firman-Nya belum terjadi atas hidup kita. Setialah menanti Tuhan. Bagian yang kedua yang akan kita pelajari. Tetaplah percaya sebab Tuhan berkuasa untuk melaksanakan apa yang dijanjikannya. Ayat 12 dan 13. Demikian firman Tuhan. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat
Jawab Saul, karena aku melihat rakyat berserak-serak meninggalkan aku. Engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Inilah letak kesalahannya Saul. Saul tidak mempercayai firman yang disampaikan oleh Samuel kepadanya. Tuhan sudah berkata dengan jelas, tegas, lugas, 7 hari lagi kamu tunggu aku. Aku akan datang dan melakukan korban bakaran. Tetapi ketika dilihat situasinya sudah berubah. Keadaannya tidak lagi sama seperti 7 hari lagi yang lalu. Kalau kemarin aman, kemarin tenang, kemarin nyaman. Tapi hari ini musuh datang menyerang. Pasukan sudah berserak-serak. Tidak ada lagi orang yang bersama-sama dengan aku. Maka pikirku, orang-orang yang tidak mempercayai Tuhan, maka dia akan menggunakan logikanya. Orang-orang yang tidak mempercayai firman Tuhan, maka dia akan memakai otaknya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita belajar untuk mempercayai firman Tuhan. Jangan memahami firman dengan logika. Jangan menangkap firman hanya dengan pikiran kita. Tetapi tangkaplah firman dengan hati kita. Karena firman yang kau tangkap dengan pikiran, itu menjadi pengetahuan. Tetapi firman yang kau tangkap dengan hati, itu menjadi iman. Jangan memahami Tuhan dengan pikiranmu. Tetapi pahami Tuhan dengan hatimu. Karena itulah yang Allah kehendaki. Allah bukan ingin untuk dimengerti. Tetapi Allah ingin untuk dipercayai. Oleh karena terima firman. Dengan akal kita menangkap kebenaran. Tetapi dengan hati kita mengimani, kita mempercayai kebenaran. Saul gagal untuk menangkap firman dengan hatinya. Saul gagal untuk beriman dan percaya kepada firman yang telah disampaikan oleh Samuel. 7 hari lagi. Bukankah itu masih pada hari yang ke-7? Hari yang ke-7 belum berakhir. Masih ada waktu. Masih ada kesempatan. Tetapi karena ketakutan yang dia alami, maka dia melakukan kesalahan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, apapun keadaan yang sedang saudara hadapi, apapun situasi yang sedang saudara alami, percayalah selalu kepada Tuhan. Bahwa Tuhan berkuasa untuk melakukan apa yang telah dijanjikan. Tuhan bukan pendusta. Dia tidak pernah mendustai segala firman-Nya. Apa yang dia janjikan pasti akan digenapkan dalam hidup kita. Itulah sebabnya sekali lagi tetaplah percaya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ada seorang tokoh lain di dalam Alkitab yang kita juga dapat belajar tentang imannya. Bagaimana mempercayai Tuhan. Yaitu Ayub. Di tengah-tengah penderitaannya, Ayub tidak pernah meragukan Tuhan. Ia tetap percaya kepada Tuhan. Walau keadaan yang dialami berbeda dengan yang diharapkan. Saudara-saudaraku, Ayub juga manusia biasa. Seperti saudara dan saya. Ia mengharapkan hidup yang makmur. Itulah sebabnya sejak muda dia bekerja keras. Dan Tuhan memberkati usahanya. Karena dia inginkan kemakmuran. Tetapi apakah Tuhan memberikan kemakmuran? Apakah pengalamannya seperti yang dia harapkan? Dia mengharapkan kemakmuran. Tetapi yang terjadi adalah kebangkrutan. Seluruh hartanya
dalam waktu sekejap habis. Kekayaan yang dia kumpulkan sejak mudanya lenyap seketika. Bukan kaya, tetapi dia menjadi miskin. Sebagai manusia, dia juga mengharapkan kebahagiaan. Dia bangun rumah tangganya demikian rupa. Ada anak-anak manis yang lahir di tengah-tengah keluarganya. 10 orang. Tentu saja ini sebuah kebahagiaan yang tak terkira. Tetapi apakah dia bahagia? Justru 10 anak yang seharusnya memberikan kebahagiaan. Tetapi justru memberikan kesedihan yang paling mendalam. Karena 10 anak-anaknya itu mati bersama-sama. Saudara bisa bayangkan, kehilangan 1 anak saja sudah sedihnya luar biasa. Apalagi Ayub mengalami kehilangan 10 anaknya. Kita nggak bisa ngomong. Kalau kita ketemu orang seperti itu, maka rasanya nggak ada kata-kata yang bisa kita katakan. Kita mau katakan apa? Pak, sabar ya. Tuhan baik. Ya kalau 1 anak, 9 masih ada. Ini 10-10-nya hilang. Saya sebagai hamba Tuhan, kalau ada orang yang mengalami seperti ini, tentu saya hanya bisa datang. Dan saya hanya diam. Turut merasakan, turut memahami, belajar mengerti. Gak berani ngomong. Mau ngomong apa? Ya Bapak kan gak ngalami. Saya yang ngalami. Bapak gak tahu bagaimana rasanya. Saya merasakan. 10 anak mati bersama-sama. Sebagai manusia normal, kita tidak pernah ingin sakit. Dan Ayub juga mengharapkan supaya tubuhnya tetap sehat. Badannya tetap bugar, fisiknya tetap segar. Tapi apa yang dialami dalam waktu sekejap, sakit penyakit menggerogoti tubuhnya. Tidak ada orang yang mau mendekatinya. Kawan-kawan yang dulu dekat dengan dia, sekarang pergi meninggalkannya. Satu-satunya harapan adalah istri tercintanya. Dia berharap penghiburan akan datang dari istrinya. Kekuatan akan datang dari istrinya. Tetapi apa yang terjadi? Istri juga tidak memberi penghiburan. Yop, masih bertekunkah engkau kepada Allahmu? Kutuki dia dan matilah. Lengkap sudah penderitaannya Ayub. Dan saya pikir belum ada orang yang mengalami penderitaan seperti ini. Saudara dan saya juga belum pernah mengalami penderitaan seperti ini. Kekayaan hilang dalam sekejap. Anak-anak mati dalam waktu yang bersama-sama. Dan penyakit pun datang untuk melengkapi penderitaannya. Tetapi yang menjadi luar biasa. Apakah dalam keadaan seperti itu Ayub kehilangan percayanya kepada Tuhan? Apakah ketika semua harta kekayaan, anak-anak, kesehatan hilang dari Ayub? Apakah juga Ayub kehilangan imannya? Tidak. Semua boleh hilang, semua boleh pergi, semua boleh meninggalkan. Tetapi iman dan keyakinannya kepada Tuhan tidak pernah hilang dalam diri Ayub. Dengan gagah dia memberikan kesaksian kepada kita. Dalam ayat 42 ayat 1 dan kedua. Ini yang dikatakan oleh Ayub. Orang yang paling menderita, orang yang paling malam, orang yang paling berada dalam kesusahan. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Wow, luar biasa. Beda dengan kita. Baru kesusahan sedikit aja kita udah mengeluh kepada Tuhan. Kita udah komplain kepada Tuhan. Kita bersungut-sungut kepada Tuhan. Tetapi Ayub semuanya boleh hilang. Tapi imannya tidak pernah hilang. Semuanya boleh meninggalkan dia. Tapi imannya tidak pernah lari dari hidupnya. Ayub percaya bahwa Tuhan berkuasa untuk melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kalau sudah mengalami penderitaan yang sama, kesulitan-kesulitan yang sama sedang saudara alami, maka berdirilah dengan berani.
Hadapi semua kesulitan, hadapi semua tantangan, hadapi semua pergumulan. Dengan tegas saudara berkata, aku tahu Tuhan bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita belajar dari Ayub. Ketika seolah-olah keadaan semakin memburuk, situasinya makin sulit. Tetapi dia tetap percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Kalau Tuhan sanggup memulihkan Ayub, maka percayalah Tuhan juga sanggup memulihkan hidup saudara. Kalau Tuhan sanggup menolong Ayub, maka Tuhan juga sanggup untuk menolong saudara. Ada sebuah kesaksian dari Yosua, bagaimana dia melihat perjalanan bangsa Israel. Dan kemudian dia mengingatkan bangsa itu. Bangsa yang penuh dengan persungutan, bangsa yang penuh dengan komplain kepada Tuhan. Tetapi inilah yang Yosua saksikan. Yosua 23 ayat yang ke-14, maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Yosua adalah pelaku sejarah. Dia salah satu orang yang menerima janji itu. Dan dia mengalami janji itu. Ketika dia berjalan dengan bangsa Israel. 40 tahun di padang gurun. Dia mulai menyaksikan apa yang Tuhan telah janjikan. Ketika mereka ada di Mesir. Dia dengar, dia ketahui. Dan sekarang dia tidak hanya mendengar, dia tidak hanya mengetahui, dan sekarang dia mengalami. Dan ketika dia mengalami, maka dia menoleh kepada angkatan yang baru. Dan dia katakan bahwa satu pun dari segala yang baik yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Jangan pernah meragukan Tuhan. Jangan pernah bimbang kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau Tuhan yang berjanji, dia pasti menepati. Kalau Tuhan setelah berjanji, dia pasti akan menggenapi. Walau seolah-olah waktunya begitu lama, tetapi Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu datang tepat pada waktunya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Iman lain yang dapat kita pelajari adalah iman Abraham. Di dalam Roma 4 ayat 19 dan 21, Alkitab berkata demikian, imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Terhadap janji Allah. Ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan. Bahwa Allah berkuasa melakukan apa yang telah dijanjikan. Selama ada di ruang tunggu, Abraham tidak pernah ragu. Meski tubuhnya sangat lemah, tetapi imannya tidak menjadi lemah. Walaupun kondisi fisiknya makin memburuk, tapi iman Abraham tidak pernah terpuruk. Abraham tetap percaya kepada Tuhan yang berjanji melebihi segala sesuatu yang telah dijanjikannya kepadanya. Abraham percaya bahwa Tuhan berkuasa menepati segala yang dijanjikannya. Alkitab berkata bahwa terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah imannya diperkuat dengan keyakinan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Inilah iman yang sejati. Iman yang sejati itu mempercayai Allah, bukan mempercayai masalah.
Tidak ada orang yang bebas dari masalah. Semua kita punya masalah. Tetapi iman bukan melihat masalah yang terjadi. Iman melihat Tuhan yang berkuasa atas masalah. Iman sejati itu memandang Tuhan dan bukan memandang keadaan. Melihat keadaan Abraham dan Sarah tidak mungkin bisa melahirkan. Tetapi dia percaya kepada kesanggupan Tuhan. Dia memandang bahwa Tuhan berkuasa melakukan segala sesuatu yang dijanjikannya. Dalam 2 Korintus 3 ayat 4 dan 5. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu. Seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Rasul Paulus adalah manusia biasa. Tapi kalau dia dipakai Tuhan dengan luar biasa, bisa memenangkan begitu banyak jiwa, maka dia berkata, kesanggupan kami bukan berasal dari diri kami, tetapi karena keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Iman itu percaya kepada kesanggupan Tuhan, bukan kepada kelemahan manusia. Iman itu mempercayai kuasa Tuhan, bukan kemampuan dan kekuatan manusia. Rasul Paulus banyak kelemahan. 3 kali dia berseru kepada Tuhan untuk melepaskan duri dalam dagingnya. Tetapi Tuhan tidak melepaskannya. Toh demikian, tidak mengurangi keyakinan dan imannya kepada Tuhan. Karena dia yakin dalam kelemahan-kelemahannya, justru kuasa Tuhan itu menjadi nyata. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai penutup pagi hari ini, ada beberapa bagian yang ingin bagikan kepada saudara. Kiranya ini menjadi pendorong saudara untuk tetap teguh di dalam janjinya. Yang pertama, jangan berhenti untuk menanti, sebab Tuhan layak untuk dipercayai. Jangan berhenti untuk menanti, sampai seluruh janjinya itu digenapi. Saat kita menanti, iman kita diuji agar memiliki kualitas yang tinggi. Saat kita menanti dengan percaya, kuasa dan pertolongan Tuhan pasti nyata. Saudara yang sedang dalam penantian, menanti janji Tuhan, menanti pertolongan, menanti pemulihan, menanti kesembuhan, tetap setialah menanti. Percayalah, Tuhan berkuasa melakukan segala yang dijanjikannya. Tuhan memberkati. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi atas hidup saudara, percayalah. Semua dia kerjakan untuk mendatangkan kebaikan saudara dan saya.